Di episode sebelumnya gue udah ngomong itu adalah salah satu dari dua ayam favorit gue budget 1 jutaan sekarang. Jadi kali ini gue bakal ngenalin yang kedua. Halo dan selamat datang di After Sound Review, dan ini adalah review gue untuk Let'swear S08 ayam planar dari Let'swear, dimana harganya itu nggak nyampe 2 juta. Sekitar 1,6 jutaan aja, dan ya setia menggunakan single planar driver. Seperti biasa gue akan breakdown review ini mulai dari build, fit, frequency response, suara, dan juga perbandingan, dan kenapa ayam ini spesial buat gue. Secara bentuk sebenarnya udah cukup agak unik ya, sebenarnya ngeliatin kayak Chu2 gitu, kayak bentuk pil agak oval panjang seperti ini, cuman dia lebih tebel tuh, lihat. Dia sebenarnya tebel, jadi kalau lihat dari sini jangan tertipu, lumayan tebel. Cuman ada bagian yang masuk untuk mencocokkan sama telinga begini. Lihat nih, secara nozzle juga dia terbuat dari bahan yang sama. Ini rasanya gue bahan aluminium karena dia berasa lumayan metal, bukan plastik. Cuman cukup ringan. Sementara konektornya dia pakai dual pin konektor, bagian atasnya twisted dan bagian bawahnya itu braided. Secara kabelnya sendiri memang bukan yang paling lentur sebenarnya, masih agak springy ya, jadi kayak toeng-toeng gini lah. Cuman untungnya cukup ringan, dan gue suka banget untuk interchangeable plug atau interchangeable jacknya ini, karena dia mirip seperti Dunu sih. Dia tipe yang diputar dulu, di unscrew dulu, baru screw lagi. Tapi dia bagian untuk ngelepas skrunya ini kan ada semacam ulir-ulir kayak gear gini. Ini jadi kayak gampang banget diputarnya, walaupun rada kenceng nih, udah rada kenceng. Karena gripnya enak, itu diputarnya juga enak. Dan ya tinggal dilepas aja setelah begini sebenarnya. Tuh. Kalian dapat yang 3,5 dan juga 4,4, dan masangnya juga gampang. Lihat, ini kan ada bagian yang rada masuk begini, cari aja bagian yang ada tandanya seperti ini. Tinggal dipasin. Lalu udah deh, tek gitu, kunci. Kuncinya pun enak banget. Gue suka sih untuk konektor top seperti ini. Untuk ergonomi dan fitting mungkin memang ini kelihatan agak tebal tadi, tapi untungnya karena bagian bodinya yang mulus dan juga fitnya yang sesuai telinga gue. Sebenarnya kalau telinga gue pribadi ini gue bisa pakai tanpa protes sama sekali, gue bisa pakai berjam-jam dengan enak, dan kabelnya juga cukup non-microphonic dan juga ringan, jadi ya stabilitasnya bagus, gue bisa pakai berjam-jam tanpa protes. Nah, secara tonal and frequency response ini gue langsung mau ngomong nih, apa yang bikin ini spesial dibanding planar-planar lain bahkan yang lebih mahal sekalipun. Oke, by frequency response ayam ini gue kategorikan sebagai warm dengan elevasi di bagian bass, kemudian ear gain-nya naik sekitar 1,5 sampai 2 kHz-an, bukan di 3 kHz seperti pada umumnya. Jadi udah naik duluan, tapi habis itu dia turun secara perlahan di area treble terus, tapi sampai ujung dia nggak langsung menukik begini, tapi dia turun pelan-pelan. Jadi sebenarnya extension-nya cukup bagus, cuman dia bukan yang maju aja secara treble atas. Jadi ya bisa dikategorikan sebagai cukup warm. Dan ini yang spesial, gini loh. Ketika gue tahu planar pertama kali, mungkin sekitar 8-9 tahun yang lalu, gue lupa, to be honest, itu headphone yang terkenal. Itu belum ada ayam planar-planaran zaman dulu itu. Headphone terkenal planar zaman itu adalah Audeze LCD2 dan LCD3, belum Fazor kalau lu tahu Audeze ya. Itu headphone yang suaranya itu warm, tebal, dia treble-nya tidak terlalu ngecering, tapi bening banget. Ala planarnya tuh berasa. Setiap nada transiennya itu jelas, nggak ada numpuk-numpuknya, walaupun suaranya cukup tebal dan megah. Dan itu yang mengingatkan gue sama Audeze waktu zaman itu. Memang kan frequency response-nya nggak exactly the same, tapi at least sensasi tebal, nyantai, tapi bening di saat yang bersamaan, itu yang bikin gue, wah ini rasa ini yang gue kangen dari sensasi planar headphone. Karena sampai sekarang gue ngerasa nggak ada yang bisa bikin ngingetin gue sama zaman itu planar headphone, apalagi dari dunia IM. Bassnya ini tipe bass ya masih planar sih sebenarnya. Cuman yang gue suka dari sini adalah bodinya. Body bassnya tuh lumayan dek berasa tapi tetap cepat. Jadi bukan tipe yang cepat banget tapi lebih ke dek gitu. Lu masih berasa ini tipe bass yang lumayan tebal tapi sensasi planar cepatnya tuh masih dapat. Dan kalau misal denger lagu-lagu EDM, contohnya denger lagu Without You dari Avicii, itu gue masih ngerasa dalam slam pukulannya tuh bagus. Tapi memang di sini tipenya kan agak warm, nyantai secara suara. Jadi kalau misalnya lagunya nggak punya impact bass yang rada gede, nggak bohong, ini bassnya berasa agak lembek. Tebelnya dapet, cuman karena hentakannya dan juga nggak terlalu lama gitu, bassnya cuman deg. Jadi
kerasa agak lembek untuk beberapa lagu. Tapi at least secara kecepatan dan juga kontrol ini bagus banget. Dia nggak pernah bleber ke frekuensi lain walaupun sensasinya lumayan tebal dan empuk seperti ini dan nggak pernah membayang-bayangi frekuensi lain ataupun nutupin frekuensi lain. Kecepatan dan juga tightness-nya itu masih terjaga. Nah, vokal nih. Vokal ini yang bikin gue, wah ini kayak dulu gue ngerasain headphone planar. Karena gini loh, vokalnya ini berasa lumayan tebal tapi bening banget. Mau contoh lagu, gue contohin lagu Celine Dion aja, I'm Alive. Dengerin My Heart Will Go On. Dengerin juga Ashes atau dengerin Mariah Carey, Whitney Houston, When You Believe. Itu semua suara diva-diva yang gue sebutkan tadi itu berasa lumayan tebelnya tuh berasa, bobotnya berasa, tapi bening banget. Untuk lagu-lagu seperti itu, di budget sekitar 2 juta ke bawah, ini gue ngerasa spesial banget. Dan bahkan gue ngerasa kayaknya gue nggak pernah suka vokal planar sampai sekarang, sampai gue ketemu ini. Ya gue tahu ini bukan tipe yang semua vokal bakal jadi enak gitu ya. Tapi untuk tipe-tipe lagu yang megah, suaranya vokalnya tuh berasa lumayan tebal tapi bening di saat yang bersamaan itu bikin gue merinding. Gue dengerin Whitney Houston, gue dengerin Mariah Carey, gue dengerin Celine Dion, bahkan gue dengerin Il Divo. Itu kayak tebelnya masih berasa tapi bening, jadi kayak nada-nadanya tuh jelas. Waktu hahnya itu juga berasa walaupun nggak terlalu maju, hahnya itu breathiness-nya tapi bening vokalnya. Lalu powernya ketika dia naik itu gue suka ini. Ini bukan tipe vokal yang biasa, tapi untuk lagu-lagu kalau misalnya lo ketemu tipe lagu seperti yang tadi gue bilang, ini bikin merinding and I love it. Treble-nya ini tipe treble yang sebenarnya extension-nya itu bagus. Jadi dia linearly ada gitu, kayak nyampe nada ujung tuh ada. Tapi impact-nya dan juga bite-nya, gigitannya itu berasa ringan ala-ala planar. Jadi di sini nggak terlalu ngegigit, nggak terlalu nyerang. Jadi memang kalau misalnya dengerin semacam cymbal crash, semacam hi-hat yang itu kan sedikit gitu. Kalau cymbal crash kan nya lebih kencang. Ini berasa lumayan di smoothing. Agak berasa lembek jujur aja untuk beberapa lagu. Jadi untuk lagu-lagu rock sebenarnya buat gua pribadi kurang ngegigit. Tapi yang unik gini, karena memang dia tetap aja planar driver. Dia punya sensasi planar. Kalau misalnya dengerin lagu-lagu Lindsey Stirling seperti Three Kings ataupun Sugar Plum Fairy Dance itu gigitannya memang kurang, tapi beningnya perpindahan nada ala-ala string dari planar driver itu masih berasa banget. Jadi trust me, cobain deh dibandingin sama dynamic driver yang warm seperti kayak Van Delci. Ini tetap berasa jauh lebih bening walaupun violinnya jadi nggak terlalu gigit, tapi dia berbobot violin. Ini sensasi yang berbeda dan tetap bisa gue enjoy. Jadi detail dari frekuensi menengah to tinggi itu masih tetap terjaga walaupun agak kurang nyerang mungkin untuk beberapa bagian. Jadi ya jujur aja, ini bukan tipe IM yang gue bisa bilang all-rounder banget. Karena dia tipenya agak nyantai, cukup nyantai. Tapi gue sukanya, nyantainya itu digabungin dengan sensasi planar yang bening. Transient cepatnya itu memberikan sensasi spesial buat beberapa lagu. Dan kalau misalnya gue pengen nyantai aja gitu, diam, gue nggak pengen sesuatu yang menghentak banget, sesuatu yang nyerang banget. Gue dengerin ini kayak gitu, bisa dengerin nyantai, tapi beningnya tetap terasa. Dan trust me, gue nggak pernah ketemu planar yang segini mendekati selera nyantai gue selain IM ini. Nanti akan gue jelaskan di perbandingan sama beberapa planar lain mungkin. Mengenai technical, ini gue sangat sarankan kalau mau ngerasain technical dari Leadsure S08 ini, gunakanlah balance-nya. Toh memang planar terkenal dengan lebih maksimal ketika menggunakan power lebih, dan gue ngerasa di sini juga berlaku karena ketika gue pakai 3,5 mm-nya, nggak bohong, dengan suara yang lumayan ringan ala-ala planar, karena memang dia transiennya cepet gitu, jadi kayak bobotnya tuh ringan, plus suara yang memang warm, nyantai begini, ini bikin beberapa lagu ya simply berasa agak lembek dan nggak kerasa wow-nya. Tapi gue colokin balance, at least di source gue, di HBR5 Gen 2, ataupun di EPZ-TP50, ataupun di AKSR35, langsung berasa, kebuka gitu. Kebuka secara stage, dia megah kanan kiri berasa luas, dan juga detailnya makin jelas, gigitan juga makin jelas, walaupun tetap suara tetap aman sih, ini nggak ada yang sampai gigit-gigit banget, tapi at least langsung berasa secara nada itu lebih jelas, dan juga luasnya ini dan beningnya itu lebih berasa. So, gue bakal bilang ini IM-nya mungkin untuk beberapa lagu berasa lembek, tapi ketika lu dengerin bener-bener, ini bukan tipe yang macro dynamics, jadi nggak loncat ke lu, nggak terlalu nyerang ke lu,
Resolusinya juga nggak terlalu detail nada-nadanya itu, tapi beningnya, karena nadanya itu transitionnya cepat. Nggak ada nada-nada yang tumpuk, walaupun ujung dari nadanya itu mungkin sedikit berasa tumpul attack-nya. So far ini gue bisa bilang tetap bagus di harganya, walaupun bukanlah yang terbaik. Nah, sekarang pasti ada yang tanya kan, Bang, gimana dibandingkan dengan planner-planner lain yang bisa dibilang warm juga? Sebutlah Kevin Klanar. Nah, gue kurang sukanya di sini Kevin Klanar itu adalah secara dia tuh punya frekuensi yang lebih V-shape, by the way, overall. Dia upper mid-nya lebih maju, jadi masih lumayan upper mid range-nya maju, seperti kayak bandingin lu sama Ledger S12 ataupun Seven's Timeless, itu sebenarnya maju upper mid-nya masih mirip-mirip seperti Kevin Klanar. Bedanya Kevin Klanar di mid treble to lower upper treble itu dia dijatuhin, jadi bikin kesan yang apa ya, tiba-tiba jadi agak warm gitu. Sementara di sini kayak lebih nyatu. Memang upper mid-nya jadi nggak terlalu tinggi, tapi treble-nya lebih linear. Jadi gue ngerasa seolah lebih harmonis itu di Ledger S08 ini. Kalau mau warm sekalian, tapi jangan tiba-tiba dijatuhin. Kasarnya gitu di upper treble-nya. Jadi yes, gue lebih suka. Ini gue ngerasa lebih koheren. Koheren bukan dalam artian driver dengan timbre berbeda, tapi secara keseluruhan frekuensi itu lebih kayak linear, lebih nyatu dari ujung ke ujung. So yes, gue lebih suka Kevin Klanar, si Ledger S08 ini dibandingkan Kevin Klanar. Gabung ini lebih mendekati Tangzu Zetian Heidi, tapi Tangzu Zetian Heidi somehow berasa lebih lembek lagi attack-nya, dan juga secara bass-nya lebih ada punch bobot di Ledger S08 ini. Gue nggak tahu apa karena ini planar generasi terbaru ya, jadi gue ngerasa timbre-nya lebih natural dan juga bobot bass-nya tuh lebih ada. Jadi yes, gue lebih suka ini dibandingkan Tangzu Zetian Heidi, walaupun Tangzu Zetian Heidi harganya lebih mahal, 2 kali lipat lebih lah daripada si Ledger S08 ini, tapi secara arah suara yang warm ala planar gue lebih suka di sini. Sementara Tangzu Zetian Heidi itu kan terakhir gue memang ngomong juga secara impact dia tidak terlalu bagus, makanya gue pakai Final Type E. Di sini impact-nya walaupun sama-sama bukan yang paling offensive, agresifnya tuh agak kurang di beberapa lagu, tapi gue ngerasa di sini lebih ada attack-nya. Sementara di Tangzu Zetian Heidi juga bass-nya berasa lebih lemes dan tekstur punch-nya tidak sesolid dari S08 ini. Nah, sekarang dibandingkan dengan yang gue sebelumnya suka juga si Dunu Titan S2, ini sekarang udah ngelawan Dynamic Driver. Dunu Titan S2 itu kebalikan dari si Ledger S08 ini. Dia suaranya overall lebih sempit, tapi lebih maju, lebih agresif, attack-nya lebih dapat. Itu lebih bikin gue bangun. Jadi kalau misalnya kasarnya gue mau bangun, gue mau ngerasa kayak kafein gitu, bass punch-nya lebih ada, gigitan treble lebih ada, vokalnya juga lebih maju, nyerang, tapi juga bisa fatiguing mungkin di saat yang bersamaan. Gue lebih suka Dunu Titan S2 untuk membangunkan gue. Tapi kalau misalnya untuk nyantai tapi bening tetap terjaga dan luas, itu gue lebih dapat di Shure S08 ini. Jadi yes, ini mungkin bukanlah IEM yang cocok untuk semua orang, apalagi kalau misal lu ngerasa lu butuh sensasi attack, sensasi impact yang bagus. Ini agak ke arah nyantai. Tapi yang bikin dia spesial memang walaupun dia nyantai, tapi bening ala planarnya, kejelasan perpindahan nada ala planarnya itu tetap ada. To the point, gue ya simply merinding aja untuk beberapa tipe-tipe lagu yang nyantai, berbody, tapi powerful dan bening at the same time. Dengerin Whitney Houston, Mariah Carey, Celine Dion, Il Divo. Gue sih di sini suka banget. Jadi gitu aja untuk review kali ini. Definitely ini planar spesial walaupun bukan yang termahal, tapi dia menempatkan diri sebagai planar kategori spesial. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye.